Namaku Kevin. Aku berasal dari sebuah kota yang terkenal dengan pesona wisata bawah laut yang mendunia, Manado. Itulah asalku. Saat ini umurku 24 tahun. Aku memiliki ayah yang tegas, ibu yang bijak, dan satu adik laki-laki yang lumayan nakal. Aku terlahir dari keluarga abdi negara, sehingga aku dibesarkan dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Cukup merepotkan, sebagai seorang anak laki-laki, ini menyulitkanku untuk bergerak kemana-mana, karena harus tinggal di sebuah tempat dengan rutinitas yang hampir mirip dengan asrama tentara. Semenjak kecil aku bisa dikatakan cukup pintar. Menurut para guru, aku punya otak yang lumayan dalam menangkap informasi. Hal ini merupakan anugerah di balik tubuhku yang termasuk lumayan pendek, kurang tinggi lah. Itu sebutannya, jika dibandingkan dengan teman sebayaku. Waktu kecil, tak jarang aku disertakan dalam berbagai perlombaan yang menuntut kecerdasan intelijensi, seperti lomba matematika, bahasa Indonesia, dan perlombaan lainnya. Piala dan piagam di rumahku berderet dengan rapi dan ditata dengan baik, sehingga memberi kebanggaan bagi keluargaku apabila ada orang yang bertamu dan melihat serangkaian prestasiku. Tapi aku juga termasuk salah satu orang yang sulit mengerti seni. Selain bermain seruling, praktis hampir tidak ada yang aku mengerti. Dalam mata pelajaran seni, buta nada, kata orang, menggambar pun bukan keahlianku. Setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing, sesuai garis yang telah Tuhan tetapkan bagi masing-masing pribadi. Kehidupan yang gemilang sedari kecil sebenarnya membawa beban yang berat dalam pertumbuhanku sebagai seorang insan. Dibesarkan dengan rutinitas kursus, latihan, perlombaan, dan tuntutan sana-sini membuatku merasa bahwa kehidupanku bagaikan tak lebih dari sebuah mesin yang mencetak boneka. Memang, prestasiku cukup bisa dibanggakan. Predikat siswa teladan sejak SD hingga SMP pernah kurai, namun pada dasarnya aku tetaplah manusia biasa. Terlihat hebat di luar, namun rapuh di dalamnya. Jika ada yang penasaran dengan bagaimana wajahku, kurang lebih aku memiliki dua bola mata yang cukup oversize, hidung yang pesek atau agak imut, berbeda dengan orang Manado kebanyakan, dan senyum yang lumayan lebar. Mungkin jika ada yang menonton anime One Piece, sosok Luffy akan membantu kalian membayangkan bagaimana penampakan wajahku. Begitulah, sejak kecil sampai SMP tubuhku pendek, payah dalam olahraga dan seni, namun cukup pintar dalam berbagai mata pelajaran dan bahkan pidato. Seingatku aku lulus SMA pada tahun 2010, sehingga kalian bisa mengira-ngira kisah ini terjadi pada tahun berapa. Well, kisahku ini menjadi sebuah titik balik dalam kehidupanku. Hujan turun lagi hari ini. Seakan satu lagi alasan bagiku untuk tetap diam, terjebak, seharian di rumah, sendirian, bosan, terpaksa dengan berat hati aku kembali ke kamarku. Berusaha untuk menghabiskan waktu dengan cara yang paling mudah, tidur. Hari ini hampir seluruh penghuni rumah memiliki kesibukan masing-masing, kecuali aku. Papa dan mama keluar kota, kerja, sedangkan adik laki-lakiku pastinya masih berada di sekolah. Nah, sedangkan aku terpaksa diam sendirian di rumah. Oh ya, beberapa hari yang lalu, aku secara resmi telah menjadi alumni di SMP tempat aku bersekolah. Ya benar, aku baru saja lulus dari SMP tempat aku bersekolah, dan sekarang sedang berada dalam masa transisi antara masa-masa SMP dan pra-SMA, memiliki segudang persiapan untuk meneruskan sekolahku ke tingkat SMA. Dan pastinya satu-satunya bagian yang paling kusenangi dalam hal ini adalah fakta bahwa aku memiliki jangka waktu liburan yang cukup panjang untuk kuhabiskan sesuai dengan keinginanku. Berdiam diri sendirian di rumah itu memang membosankan. Akhirnya, sambil merebahkan diriku di tempat tidur, kuputuskan untuk mengenang kembali saat-saat yang telah terlewati. Saat aku masih berstatus sebagai anak SMP, saat-saat aku mulai mengenal teman-teman sekelasku, saat-saat kami bersama-sama berjuang dalam ujian nasional, dan tawa serta tangis kegembiraan yang sama-sama kami rasakan saat lulus ujian. Ya, kami sekelas memang termasuk dalam golongan siswa-siswa beruntung yang dapat merasakan indahnya
saat lulus ujian nasional bersama-sama. Untunglah semua itu sudah usai. Tiba-tiba, entah dari mana, aku teringat tentang dia. Dia yang paling membekas di hati dan ingatanku. Dia yang selalu kurindukan. Aku teringat saat aku pertama kali berjumpa dengannya, saat aku mulai bersahabat dengannya, saat kami bercerita tentang semua impiannya, saat aku tanpa sadar telah jatuh cinta kepadanya, dan akhirnya saat aku terpaksa harus berpisah dengan dia. Sungguh, waktu merupakan batas yang aneh. Semua kenangan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu seakan-akan baru saja terjadi kemarin hari. Dan memang benar kata orang, kenangan merupakan suatu harta terpendam yang eksklusif, sangat berharga, dan di saat yang sama tidak pernah ada yang bisa menggantikannya. Kembali pikiranku melayang, terbayang wajah riangnya yang selalu dihiasi senyuman. Wajahnya yang cerah, matanya yang bening, bibirnya yang tipis. Mengapa aku jadi tiba-tiba bernostalgia seperti ini ya? Sudahlah, lebih baik ku ceritakan tentang kisahku dengannya. Namanya Christine, kupanggil dia Kit. Sebenarnya alasan aku memanggil dia dengan sebutan Kit adalah sebatas iseng saja. Toh akhirnya dia oke-oke saja dengan nama panggilanku itu. Lagi pula, menurutku, nama panggilan itu cukup unik. Dan mungkin saja dia satu-satunya orang di dunia yang memiliki nama panggilan seperti itu. Pertama kali aku berjumpa dengannya adalah pada saat aku mulai berjalan. Pada saat aku mulai belajar bersekolah. Maksudku saat aku pertama kali mengikuti taman kanak-kanak. Dia adalah salah satu siswa yang paling menarik perhatianku pada saat itu. Dia adalah anak yang pendiam, jadi sangat cocok jika kujadikan dia sasaran keisenganku. Bahkan tidak jarang ku buat dia menangis karena kejahilanku. Maklum, masih anak-anak. Tapi anehnya, dia tidak pernah bersikap bermusuhan denganku. Sikapnya yang super ramah itulah yang membuatku tertarik kepadanya. Eits, jangan salah sangka dulu. Maksudku tertarik untuk menjadi sahabatnya. Lagi pula, masa sih masih TK sudah main naksir-naksiran? Ya, mungkin saja zaman sekarang ini sudah banyak yang begitu. Mulai main cinta-cintaan sejak kecil. Seperti adikku itu tuh, masih kecil, tapi katanya pacarnya sudah 5 orang. Wah, kok bisa ya? Kakaknya ini saja sampai saat ini masih belum punya pacar. Tapi kok, ya sudahlah. Lagi pula di zaman masa kecilku dulu kan berbeda. Selain itu, saat itu, kami kan masih terlalu polos untuk mengerti soal cinta. Seiring dengan berlalunya waktu, tanpa disadari, persahabatan pun mulai terjalin. Persahabatan yang benar-benar tulus, mengalir bagai air, dan tanpa kusadari pula, aku telah menjadi salah satu sahabatnya yang paling dekat. Dia telah menjadi bagian dari hidupku, dan aku pun menjadi bagian dari hidupnya. Ya, setidaknya begitulah menurut pendapatku. Setelah perjumpaan kami itu, kami terus melanjutkan merajut persahabatan kami. Bahkan sampai saat kami lulus dari SD, kami masuk ke SD yang sama, dan lebih kebetulan lagi, kami sekelas. Jadi kami bisa terus bertemu hampir setiap hari, tentunya di sekolah karena rumahnya terletak cukup jauh dari rumahku. Hari demi hari kami lalui bersama, hingga akhirnya tanpa kami sadari, perasaan itu pun mulai tumbuh dengan alami. Entah siapa yang memulainya, tak ada yang tahu, tak ada yang mengaku, dan mungkin hanya Tuhan yang tahu tentang perasaan kami yang sebenarnya saat itu. Setidaknya sampai kami lulus SD. Oh ya, pernah suatu ketika, di saat istirahat, aku berbincang dengannya. Atau mungkin lebih tepatnya dia curhat kepadaku, menceritakan tentang semua impiannya, tentang masa depannya, serta semua cita-cita dan harapan di masa depannya. Saking seriusnya kami berbicara, entah kenapa, pembicaraan kami mulai menyinggung soal jodoh, pacar. Maksudnya, aku bertanya soal tipe pacar idamannya. Meskipun aku tahu, sampai saat itu, dia masih belum punya pacar. Jawabannya, dia suka dengan tipe cowok yang baik, mampu mengerti dirinya. Seperti aku ini, katanya. Lucu juga, jika mengingat di usia yang masih muda seperti itu, kami sudah mulai belajar tentang pacaran. Meskipun begitu, kejadian itu terus membekas di hatiku sampai sekarang.
Dia juga sering bercerita kepadaku tentang cerita-cerita dongeng kesukaannya. Katanya, cerita-cerita itu sering diceritakan oleh ibunya dulu, sebelum ibu dan ayahnya bercerai. Iya, dia adalah salah satu dari anak-anak yang menjadi korban akibat perceraian orang tua. Tapi yang membuatku kagum padanya adalah sikapnya yang tabah akan cobaan hidup. Walaupun usianya boleh dikatakan masih sangat muda, bisa dikatakan sikapnya sudah sangat dewasa jika dibandingkan dengan fakta bahwa ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Oh ya, salah satu cerita dongeng kesukaannya adalah tentang cerita Cinderella. Kupikir mungkin ini ada kaitannya dengan kehidupannya. Soalnya saat itu dia tinggal bersama dengan neneknya. Mungkin saja neneknya itu serupa dengan ibu tiri yang dikisahkan sering menyiksa si Cinderella, menyuruh si Cinderella mengerjakan setiap pekerjaan rumah tanpa pernah sedikit pun diberi waktu untuk beristirahat. Lagi pula sifatnya memang mirip dengan Cinderella di cerita tersebut, tabah dan baik hati. Tapi ketika aku menanyakan kemungkinan itu kepadanya, katanya tidak kok. Dia hanya senang dengan akhir cerita kisah itu yang bahagia. Tapi kupikir mungkin saja dia sengaja mengelak, karena kulihat tampang neneknya itu cukup menyeramkan. Tapi siapa tahu, siapa saja, siapa yang bisa dikatakan memang benar. Lagi pula tidak baik menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja kan. Bicara soal Cinderella, aku teringat saat itu aku melontarkan sebuah pertanyaan yang aneh kepadanya. "Hey Kate, kamu suka Cinderella ya?" "Iya, memangnya kenapa?" tanya dia. "Kalau misalnya kamu jadi Cinderella, bagaimana?" Ya pasti senang lah. Kalau aku yang jadi pangerannya bagaimana?" "Hah?" Dia kelihatannya kaget. Wajahnya memerah, tapi dia diam saja. "Bercanda kok," lanjutku dengan nada bergurau. Aku sama sekali tak mengerti mengapa dia bertingkah aneh waktu itu. Tapi tak kuhiraukan, sehingga kami berdua tak lagi mengungkit soal kejadian itu. Waktu demi waktu berlalu sejak kejadian itu, hingga tanpa terasa kami telah lulus SD. Akhirnya tiba juga saatnya aku pergi meninggalkan kota itu. Beberapa hari sebelumnya orang tuaku menerima surat pindah tugas dari atasan mereka ke tempat yang sama. Benar-benar kebetulan yang aneh. Aku ingat, siang itu aku sedang berkemas, bersiap untuk pergi. Jadi kuputuskan untuk menemuinya dan mengucapkan selamat tinggal. Lagi pula, saat itu kupikir mungkin saja kali itu terakhir kalinya aku bisa bertemu dengannya. Iya, setiap perjumpaan harus memiliki perpisahan. Jadi kuputuskan untuk bertandang ke rumahnya. Meskipun letaknya cukup jauh, tapi tak apalah. Lagi pula mungkin kami tak akan bertemu untuk waktu yang cukup lama setelah hari ini. Langsung saja aku pamit kepada orang tuaku untuk pergi ke rumahnya dan bergegas menuju ke rumahnya dengan segera. Setibanya di sana, kulihat dia sedang duduk sendirian di ruang depan. Pandangannya kosong, tetapi jauh ke depan. Seakan sedang terhanyut dalam angan yang tak berbatas. Kelihatannya dia sedih. "Kit," panggilku. Segera dia menoleh ke arahku, tetapi segera setelah dia melihatku, dia langsung saja memalingkan wajahnya. Kelihatannya dia enggan melihatku. Penasaran, aku pun mendekatinya. Kembali aku bertanya kepadanya. "Kit, ada apa?" tanyaku penasaran. Dia menoleh lagi ke arahku. Saat itu, akhirnya aku bisa melihat kedua bola matanya itu dengan jelas. Matanya tampak merah. Kelihatannya sedang mencoba menahan air mata yang bisa tumpah kapan saja. Matanya memancarkan kesedihan. Baru kali itu aku melihat dia sesedih itu. Dia seakan sedang menahan rasa sakit hati yang sangat dalam. "Kit, kamu kenapa? Kenapa kamu menangis?" Dia tetap diam. Penasaran, aku bertanya sekali lagi. "Kenapa?" "Kamu akan pergi?" tanya dia. "Ya, sebentar lagi." "Maaf, aku harus ikut dengan kedua orang tuaku." "Kamu benar-benar harus pergi ya?" Dia kelihatan sedih. "Ya, maafkan aku." "Kamu akan meninggalkan aku?" Saat itu hampir tidak ada kata lain yang bisa kuucapkan, kecuali kata maaf. Aku benar-benar payah. Saat itu, aku terdiam, tak tahu lagi harus berkata apa. Suasana menjadi hening. Aku tahu itu," katanya.
Sebelum aku sempat berkata lagi, dia langsung balik bertanya kepada aku, "Apa kamu masih ingat dengan pertanyaanmu yang dulu?" "Hah? Pertanyaan yang mana?" "Tentang Cinderella." Aku terdiam. Waktu itu aku sama sekali tidak menyangka pertanyaanku yang sempat kulontarkan dulu masih diingatnya. Iya, memangnya kenapa? Apa kamu mau mengetahui jawabannya?" "Ah, sudahlah, waktu itu kan aku hanya bercanda. Lagi pula aku sudah tahu jawabnya kok." Jawabku dengan cepat. "Benarkah? Apa itu?" tanya dia tak percaya. "Kamu pasti tidak mau kan? Lagi pula mana mungkin sih aku menjadi pangeran dari seorang Cinderella yang begitu cantik seperti kamu? Jika dibandingkan, mungkin aku hanya setara dengan budak miskin yang tidak layak disandingkan dengan seorang putri seperti kamu. Iya kan?" Sambungku dengan cepat. Aku benar-benar bodoh sekali saat itu. Uh, Benar juga sih, jawabnya dengan kepala tertunduk. Aku pun tertunduk. Saat itu, aku benar-benar kecewa berat. Kesempatan terakhirku untuk mengungkapkan cinta kepadanya telah kusia-siakan. Bahkan sampai kini aku masih menyesali peristiwa itu. Mengapa aku benar-benar bodoh sampai tak menyadari bahwa dia juga menyukaiku? Padahal kami telah bersahabat dan saling mengenal cukup lama. "Hei, bukankah kamu harus segera pergi?" "Oh iya, aku lupa. Maafkan aku ya, Kit. Tapi sepertinya aku harus segera pergi." "Baiklah," katanya. "Berjanjilah untuk kembali. Aku akan selalu menunggumu kembali," katanya. "Tentu saja," jawabku. "Janji?" tanya Kit sambil menyodorkan jari kelingking tangan kanannya kepadaku. Segera kukaitkan jari kelingking tangan kananku dengan jarinya. "Janji," jawabku yakin. Dengan kata-kata perpisahan itu pula, dia memberikan sebuah ciuman perpisahan di pipiku. Setelah itu, ia langsung masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan aku. Aku terdiam 1000 bahasa, seolah terlepas dari ikatan dunia dan terbang ke langit ketujuh saat itu. Kini, jika ku ingat kembali, baru kusadari betapa bodohnya aku ini. Dalam hatiku, aku tahu bahwa sesungguhnya dia mencintaiku. Tapi aku tak memiliki sedikit pun keberanian untuk menyatakan bahwa aku pun mencintainya. Cinta memang merepotkan. Aku tak pernah lagi mendengar berita tentang dia sejak saat itu. Sejak aku pergi meninggalkannya. Mengingat kisahku dengan Kate, aku jadi teringat sebuah penggalan syair lirik lagu dari lagu Dear God yang dinyanyikan Avenged Sevenfold. "I left her when I found her, and now I wish I stayed, 'cause I'm lonely, and I'm tired, and I'm missing you again." Ya, benar-benar cocok dengan keadaanku yang sekarang. Tapi apa daya, yang berlalu sudah berlalu dan tak ada gunanya menyesali apa yang tak dapat diperbaiki lagi. Karena meskipun masa lalu sering membuat luka di hati, tapi luka tersebutlah yang membuat kita lebih tabah dalam menghadapi, menjalani hidup ini. Lagi pula, apa gunanya seseorang menjalani hidup jika hidupnya itu tidak seimbang, hanya memiliki kenangan yang indah-indah saja, atau sebaliknya. Pastinya hidupnya akan terasa hambar, bukan begitu? Setidaknya itu menurut pendapatku. Ku ambil gitarku dan mulai bernyanyi. Pujaan hati, apa kabarmu? Keesokan harinya, hari yang cerah, sang mentari bersinar di ufuk timur, hanya segumpal awan di atas sana. Seumpama saatnya aku pergi. Oh ya, hari ini aku berencana untuk mengunjungi Kit. Setelah sekian lama aku tidak berjumpa dengannya. Bagaimana kabarnya ya? Waktu berlalu, tanpa terasa aku telah tiba di tempat tujuanku. Aku berjalan, melewati jalan setapak ini. Kulihat dia, di sana, di bawah pohon itu, tempat kami dulu biasa menghabiskan waktu dengan bermain. "Hey Kit, apa kabar? Aku kembali sesuai janjiku dan kau masih di sini." Suara gemersik daun di ujung sana memecah kesunyian. "Apakah kamu masih ingat dengan pertanyaanku dulu?" "Dengar, aku ingin mengaku. Sebenarnya waktu itu aku berbohong. Aku ingin sekali menjadi pangeranmu. Tapi aku tak ingin perpisahan kita menjadi lebih menyakitkan bagimu." Suara desir angin yang lembut terdengar. "Maafkan aku yang terlambat kembali. Aku tak pernah menyangka ini akan terjadi. Tapi satu yang harus kau tahu. Waktu seakan terhenti sejenak. Bahkan suara gemersik daun dan desir angin terdiam. Daun berhenti bergoyang.
bersama ilalang liar yang mulai tumbuh di sekitar pusara Kit. Kit, aku sayang kamu. Aku lega. Akhirnya setelah sekian lama, kata itu keluar juga dari mulutku. Meskipun terlambat, tapi aku tahu di atas sana dia pasti mendengarkan kata-kataku barusan. Kuletakkan bunga di pusara itu, sebuah pusara putih. Sekarang Kit telah menemukan tempat peristirahatannya. Kit, beristirahatlah dengan tenang.